Halo adik-adik, kembali lagi di channel Belajar IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi. Buat adik-adik kelas 7, yuk disimak, kita belajar bareng. Cekidot. Sebelum kita mulai, bantu saya untuk mengembangkan channel ini yuk. Caranya mudah, cukup dengan subscribe, like, komen, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pertama, kita akan belajar tentang Kingdom Monera. Kingdom Monera itu terdiri atas mikroorganisme yang tidak mempunyai membran inti atau biasa disebutnya prokariotik. Intinya tersebar di sitoplasma. Tapi, walaupun dia tidak punya inti, Monera memiliki asam inti atau DNA, dia juga punya sitoplasma dan membran sel. Anggotanya Monera terdiri atas bakteri dan ganggang biru. Pertama, bakteri. Bakteri itu uniseluler atau selnya satu. Ukurannya kecil banget, 4-8 mikron, bisa dilihatnya dengan mikroskop. Dan dia jika berkoloni baru bisa dapat dilihat dengan mata kita tanpa bantuan mikroskop. Bakteri itu tidak punya klorofil. Bakteri dapat hidup di berbagai lingkungan. Bakteri berkembang biak secara seksual yaitu dengan konjugasi dan aseksual dengan cara membelah diri. Kalau lingkungannya buruk, bakteri akan membentuk spora yang namanya endospora. Selanjutnya, bentuk bakteri dibagi menjadi 3. Yang pertama, basil atau bentuk batang, yang terdiri dari monobasil itu ada 1 seperti gambarnya ini. Diplobasil ada 2 dan streptobasil ada banyak. Terus ada juga kokus atau bulat, ada monokokus, ada diplokokus, ada streptokokus, staphylococcus dan sarkina. Terus yang terakhir bentuknya tuh spiral, yaitu panjang. Ada yang bentuknya spiral, ada vibrio dan spiroseta. Pada umumnya bakteri itu tidak punya klorofil, disebutnya heterotrof. Cara hidupnya saprofit dan parasit. Kalau saprofit itu bakterinya hidup bebas, dapat menguraikan sampah, menguraikan bangkai dan kotoran. Kalau parasit, bakterinya menumpang di tubuh inang dan makan dari tubuh inangnya tersebut. Selain heterotrof, bakteri ada juga yang termasuk autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri dari zat-zat organik. Dibagi menjadi 2 kelompok, ada fotoautotrof yang mensintesis makanan menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Ada juga kemoautotrof yang mensintesis makanan menggunakan oksidasi senyawa kimia sebagai energinya. Bakteri ada juga yang menguntungkan manusia, contohnya Acetobacter psyllium untuk proses pembuatan nata de coco, ada Streptococcus vulgaris untuk pembuatan yogurt, ada Streptococcus griseus untuk menghasilkan antibiotik, ada juga Aspergillus wenti untuk membuat kecap. Ada juga bakteri-bakteri lain yang menguntungkan. Adik-adik bisa baca di bukunya atau cari di internet untuk lebih lengkapnya. Selain bakteri itu menguntungkan, ada juga bakteri yang merugikan karena ia bersifat patogen pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Contohnya ada Salmonella typhi yang bisa menyebabkan penyakit tipus, ada juga Vibrio coma yang bisa menyebabkan penyakit kolera, dan ada Clostridium tetani yang bisa menyebabkan tetanus. Selain sifatnya yang patogen, ia juga ada yang bersifat saprofit, yaitu hidup pada makanan sehingga makanan bisa basi atau bisa busuk. Anggota Monera lainnya ada ganggang biru atau cyanobacter. Dia merupakan ganggang yang paling sederhana. Hidupnya ada yang di atas tanah, ada yang di batu, ada di kulit kayu, ada di air tawar, ada juga yang di laut. Beberapa ganggang biru ini mempunyai senyawa yang beracun.
Ganggang biru dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada Crococcus dan Cleocapsa karena ia bersel satu. Yang kedua ada Polykistis karena ia hidupnya berkoloni. Dan yang terakhir ada Oscillatoria, Lifuldria, dan Nostoc karena ia berbentuk benang atau filamen. Selanjutnya kita akan bahas tentang Kingdom Protista. Cirinya, Kingdom Protista ini bersel satu. Ia punya inti atau namanya eukariotik. Nah, Kingdom Protista ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama Protista mirip tumbuhan, Protista mirip hewan, dan Protista mirip jamur. Protista mirip tumbuhan dikenal dengan ganggang atau alga. Secara garis besar dibedakan dalam beberapa filum. Yang pertama ada Chlorophyta atau ganggang hijau, ada Phanerophyta atau ganggang coklat, ada Chrysophyta atau ganggang keemasan, ada Rhodophyta atau ganggang merah, dan Euglenota. Protista mirip hewan. Protista mirip hewan dikenal dengan protozoa, dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan geraknya. Yang pertama ada Rhizopoda, dia itu bergerak dengan kaki semu. Yang kedua ada Ciliata, dia bergerak pakai silia atau rambut getar. Yang ketiga ada Flagellata, ia bergerak dengan flagel atau rambut cambuk. Dan yang terakhir ada Sporozoa, yaitu tidak punya alat gerak, tapi ia bergerak dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya. Yang terakhir ada Protista mirip jamur. Ia bergerak seperti amuba, namun bereproduksi seperti jamur dan tidak berklorofil. Contohnya ada jamur lendir atau Myxomycota dan jamur air atau Oomycota. Yang terakhir, Kingdom Fungi atau jamur. Jamur ada yang bersel satu, ada yang selnya banyak atau multiseluler. Ia eukariotik atau mempunyai membran inti, tapi ia tidak punya klorofil atau heterotrof. Berkembang biaknya dengan spora dan menyerap zat-zat makanan dari bahan organik tertentu. Berupa sel atau benang yang bercabang. Dindingnya dari selulosa atau dari kitin atau bisa dari keduanya. Hidupnya di sampah, di kayu lapuk, di makanan basi. Yang penting kelembapannya cukup deh. Perkembangbiakan jamur ada yang secara aseksual, yaitu dengan menghasilkan spora yang diawali dengan terbentuknya badan penghasil spora. Ada juga yang secara seksual, yaitu dengan benang-benang putih dan halus yang mampu melakukan perkawinan antar benang karena jenisnya berbeda. Berdasarkan cara reproduksinya, jamur dibagi menjadi 4. Ada Zygomycota, ada Ascomycota, ada Basidiomycota, dan ada Deuteromycota. Terima kasih adik-adik sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!